Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita sudah ada di Selasa 3 Maret 2026. Dan kita masih dalam pembahasan seminggu bersama Ahazia, Raja Yehuda, dan hari ini adalah hari yang ketiga. Dengan judul renungan, Pengaruh Negatif Keluarga Ahab. Sebelumnya mari kita membaca firman Tuhan dari 2 Raja-Raja 8 ayat 27. Ia hidup menurut kelakuan keluarga Ahab, dan ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sama seperti keluarga Ahab, sebab ia adalah seorang menantu dari keluarga itu. Pengaruh itu pasti ada di sekitar kita, apalagi kalau kita mempunyai kedekatan dengan orang lain. Pengaruh itu bisa positif, bisa negatif. Namun, apakah hidup kita dibentuk oleh pengaruh yang ada atau tidak, itu tergantung pada diri kita sendiri. Kita akan belajar mengenai seseorang di mana pengaruh orang lain turut membentuk kepribadian dan tingkah lakunya. Orang itu adalah Ahazia, Raja Yehuda. Perhatikan yang dikatakan di dalam 2 Raja-Raja 8 ayat 27. Ia hidup menurut kelakuan keluarga Ahab, dan ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sama seperti keluarga Ahab, sebab ia adalah seorang menantu dari keluarga itu. Dikatakan bahwa Ahazia hidup menurut kelakuan keluarga Ahab, sama seperti keluarga Ahab. Itu berkaitan dengan penyembahan. Ahazia menyembah anak lembu emas dan Baal juga. Tindakan ini dianggap suatu kejahatan di mata Tuhan. Kita akan melihat 3 hal yang menegaskan kepribadian Ahazia. Pertama, mudah terpengaruh. Sangat mungkin pengaruh itu sudah ada sebelum Ahazia diangkat menjadi Raja Yehuda. Namun bukankah setelah menjadi Raja Yehuda, dia seharusnya mempunyai prinsip sendiri yang kuat? Bukankah dia juga sudah tahu bahwa sebagian besar Raja-Raja Yehuda adalah para penyembah Tuhan yang benar? Tetapi karena pada dasarnya Ahazia adalah orang yang mudah terpengaruh, maka dia pun berbuat seperti keluarga Ahab. Kedua, kurang keteguhan moral. Ahazia adalah individu yang tidak memiliki integritas kuat. Artinya ia tidak konsisten memegang teguh nilai-nilai benar dan salah, serta tidak berperilaku jujur, adil, dan bertanggung jawab, sehingga mudah terpengaruh godaan atau tekanan dari luar. Ia tidak berpikir sebelum bertindak dan tidak mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain atau terhadap rakyatnya. Ketiga, tidak terpaut pada hukum Tuhan. Pada dasarnya bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan dan disebut sebagai umat Tuhan. Sebagai umat Tuhan, tentu saja hidup mereka harus berdasarkan pada hukum Tuhan. Inti dari hukum Tuhan sudah disampaikan oleh Musa di dalam Ulangan 6 ayat 5. Dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ahazia tidak menjadikan hukum Tuhan itu sebagai dasar dia mengambil keputusan atau bertindak. Itulah sebabnya ketika ada hukum yang lain yang membawanya pada penyembahan berhala, dengan mudah dia melakukan hal jahat itu di mata Tuhan. Pengaruh-pengaruh negatif selalu ada di sekitar kita. Namun kita mempunyai hak dan tanggung jawab supaya pengaruh-pengaruh negatif itu tidak merasuki diri kita, yang nantinya akan turut membentuk kepribadian dan tingkah laku kita. Untuk itu kiranya kasih kita kepada Tuhan semakin kuat, sehingga akan menolong kita mempertahankan integritas sebagai umat Tuhan, yang dengannya kita bisa menunjukkan moral yang baik di hadapan sesama. Kata-kata bijak, kalau kita kuat secara mental dan spiritual, maka tidak akan ada pengaruh negatif yang merasuki kita. Bapak Ibu, mari kita akan berdoa. Tuhan, kuatkan jiwaku untuk tetap berpaut pada kebenaran, sehingga aku bisa mengalahkan pengaruh-pengaruh negatif di sekitarku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati.